Catatan Innova Melisa. Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau bikin 3 menu masakan. Yang pertama dari ayam dulu ya teman-teman. Ayamnya saya kasih jeruk nipis dulu ya teman-teman. Jumlah masing-masing bahan saya tuliskan di deskripsi video ini aja ya, supaya nanti gampang ingatnya. Terus saya ratakan. Kalau misalnya teman-teman pengen bumbunya lebih meresap, saya biasanya ngelakuin langkah ini. Saya tusuk-tusuk pakai pisau. Dengan seperti ini, permukaannya akan terbuka dan mempermudahkan untuk bumbu masuk ke dalam pori-pori daging. Bumbunya simpel, cuma tumisan bawang merah, bawang putih, ketumbar, garam, dan kaldu bubuk. Semuanya ini saya ratakan ke daging ayam. Remas-remas supaya dia masuk ke pori-pori daging ayam ya teman-teman. Kemudian saya siapkan wadah untuk menyimpan ayam per sekali makan. Ini untuk mempermudah pada saat proses masak nanti. Simpan di chiller ataupun di freezer. Nah, ketika akan masak, pastikan ayamnya udah nggak membeku. Kemudian tambahkan 1 butir telur atau sesuai keperluan. Kemudian panaskan minyak sampai benar-benar panas. Cek dulu. Kemudian ayam tadi kita balurkan ke tepung terigu protein rendah dan kita goreng. Idealnya itu minyaknya sangat banyak, sampai menutupi ayam bahkan lebih di atasnya. Tetapi kali ini saya masaknya hemat minyak ya teman-teman. Jadi begini aja, cukup buat saya. Tetapi kalau gorengnya kayak saya, mesti rajin balik supaya nanti matang merata dan warnanya tetap tertolong. Kalau nggak rajin balik, dijamin dia akan matanya nggak merata dan warnanya akan berantakan. Kalau gorengnya pakai minyak yang langsung banyak, tanpa perlu sering dibolak-balik, oke-oke aja teman-teman. Renyahnya juga akan lebih renyah jika minyaknya sangat banyak. Tapi buat kami ini udah cukup kok, udah renyah. Terus lebih sehat dan juga lebih hemat pastinya. Oke, menu pertama ayam sudah jadi. Sekarang saya bikin menu kedua ya teman-teman. Karena udah ada protein hewani, sekarang saya mau bikin dari protein nabati, yaitu dari tempe. Supaya nggak bosan dan ada variasi rasa, kali ini saya mau buat yang agak pedas ya teman-teman. Ini ada tempe 2 papan. Pilih yang sudah jadi, kemudian dipotong dadu atau sesuai selera ya teman-teman. Nah, habis itu kita siapkan bumbunya. Bumbunya itu simpel banget. Kaldu bubuk, garam, ketumbar, masing-masing 2 sendok teh, terus 1 sendok makan tumisan bawang. Kemudian kita tambahkan 1 cangkir air bersih. Semuanya ini kita ratakan ya teman-teman. Kemudian kalau udah rata, kita masukin potongan tempe tadi ke dalamnya. Supaya bumbunya masuk sedikit lah ke tempe. Terus kita aduk-aduk kayak gini. Tapi tenang, di belakang nanti ada tips supaya tempenya meresap bumbunya. Kita panaskan wajan, masukkan minyak. Kemudian kita tes kalau udah panas betul, masukin tempenya teman-teman. Kita goreng sambil nggak lupa kita aduk ya, supaya matang merata. Terus habis itu kita tunggu sampai dia kecoklatan dan kering. Ini penting supaya nanti hasilnya oke ya teman-teman. Nah kalau udah sampai kayak gini, kita masukin bumbu tadi ke dalamnya teman-teman. Ini supaya bumbunya itu meresap ke dalam tempe.
Kita biarin dia tergoreng sampai kering kembali ya. Nah, kalau udah kering kayak gini, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian di wajan yang lain, kita siapkan bumbu rendang. Boleh instan, boleh homemade. Kalau teman-teman mau yang homemade, bumbunya saya tulis juga di deskripsi video ini ya teman-teman. Ini sama, bumbunya ditumis dulu sampai harum. Tapi bedanya nanti kalau homemade, ini air yang dimasukkan itu santan ya teman-teman. Kalau ini kan air biasa. Terus kita koreksi rasa sama, habis itu baru tempenya dimasukin. Kemudian kita aduk-aduk. Dengan seperti ini, tempenya tadi kan kering. Terus ketambahan kuah dari rendang. So, bumbu rendangnya akan masuk ke dalam tempenya teman-teman. Setelah nyusut, rendang tempe siap disajikan. Oke, menu kedua rendang tempe sudah jadi dan siap disajikan dengan nasi hangat. Kalau misalnya teman-teman mau masaknya lebih simpel, nih sayurannya pakai lalapan gitu bisa. Tapi kali ini saya mau bikin sop ya. Ini ada kentang dan wortel yang udah saya kupas, kemudian saya potong-potong. Ini potongnya gede-gede, bongkah-bongkah. Saya sukanya kayak gitu teman-teman. Habis itu sama wortelnya juga dipotongin bongkah-bongkah gitu. Terus direbus sampai dia empuk. Nah, kalau udah gitu tinggal dimasukin bumbunya. Bumbunya itu simple ya teman-teman, cuma tumisan bawang merah, bawang putih yang udah biasa saya stok. Di kulkas gitu saya selalu stok supaya masaknya simple. Cuma bawangnya ini dimasukin kalau si wortel dan si kentang udah empuk. Jadi nggak dari awal. Ini bisa disambi masak-masakan yang lain nih sebetulnya sambil tunggu si kentang dan wortel empuk ya. Ini udah empuk nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini udah bisa kepotong. Terus kalau mau kasih kembangkolnya juga dimasukin sekarang bareng sama tumisan bawang merah, bawang putih. Supaya nanti nggak overcook atau kematangan kalau dibarengin sama wortel dan kentang. Ini tumisan bawang merah, bawang putih. Terus saya kasihin ini bubuk dari kayu manis, kapulaga. Terus ada ketumbar, ada cengkih. Itu saya masukin di sini biar wangi. Jumlahnya masing-masing itu satu. Jadi satu jimpit semua. Sama banyak gitu loh teman-teman. Terus kasih garam, terus kasihin kaldu bubuk jamur kalau saya. Direbus bentar, kalau sudah wangi, terus si kembang kol sudah mulai agak setengah matang, masukin tomat. Kalau tomatnya mulai setengah matang, masukin kobis, celupin bentar aja, terus matiin kompor. Soalnya si kobis nggak kuat dimasak terlalu lama. Ini daun bawang. Daun bawangnya saya freezer gini soalnya kalau nggak cepat busuk kan teman-teman. Nah ini lagi social distancing jadi nggak bisa sering-sering ke pasar, jadi saya bekuin kayak gitu. Saya cuci bersih terus saya potong dan saya bekuin. Oke, udah jadi nih. Terima kasih udah nonton ya.